Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Setiap pemimpin negara pasti selalu punya pengamanan yang ketat untuk menjaga keselamatannya. Cuman ada nih beberapa dari mereka yang bisa dibilang kelewat ekstrim guys. Penasaran? Hai, gue Revi dari Calon Sarjana dan inilah para pemimpin negara yang punya pengamanan paling ketat di dunia. Nomor 8. Vladimir Putin. Siapa sih yang nggak tahu sama orang ini? Makanya jangan kaget kalau kemanapun dia pergi, pengamanannya tuh bener-bener gila banget. Pertama-tama nih, Putin ini dilindungi oleh Federal Protective Service atau biasa disingkat FSO. Dari menjaga gedung pemerintah hingga melindungi presiden, FSO ini ada di mana-mana deh. Kemudian Putin juga punya kendaraan khusus yang dikenal sebagai Yusin 296-300PU. BTW ini tuh bukan pesawat biasa loh. Pesawat ini dilengkapi dengan sistem anti rudal dan juga komunikasi canggih yang bisa dipakai dalam kondisi apapun. Bisa dibilang inilah kantor pusat Putin di udara guys. Dan bicara tentang kendaraan, dia juga punya mobil lapis baja dengan model terbaru dari Aurus Senat. Mobil ini didesain khusus untuk melindunginya dari serangan apapun. Selain itu, Putin juga selalu dikelilingi oleh tim bodyguard yang terlatih dan juga handal. Bukan hanya dalam hal bela diri ya, tapi juga dalam penggunaan berbagai senjata dan juga teknik pertahanan. Bahkan saat berjalan-jalan santai aja, Putin selalu dikelilingi oleh bodyguardnya loh. Udah gitu, tiap ada rencana bepergian, biasanya timnya ini akan memeriksa berbulan-bulan sebelumnya, kemudian melihat cuacanya, serta memasang perangkat untuk mencegah adanya bom jarak jauh. Nomor 7. Narendra Darmodardas Modi. Meskipun India masih termasuk sebagai negara berkembang, tapi keamanan untuk Perdana Menterinya yaitu Narendra Modi nggak bisa dianggap remeh sih guys. Jadi biasanya nih, setiap kali dia bepergian akan didampingi sama Special Protection Group, kumpulan orang-orang paling terlatih di India. 24 jam guys dia diawasin. Udah gitu, kemanapun dia pergi, setiap sudut lokasi yang akan dikunjunginya tuh pasti bakal diperiksa dulu. Hotel, gedung pertemuan, restoran, semuanya bakal diperiksa deh. Bahkan ruangan yang akan ditempatin pun juga harus steril loh sebelum dia masuk. Dengar-dengar juga nih guys, organisasi keamanan ini punya 3.000 personel aktif yang suka menyamar sebagai warga biar bisa tahu lingkungan sekitar saat sang Perdana Menteri ini lagi keliling negaranya. Mereka juga diperbolehkan buat menggeledah siapapun. Dan terakhir, kendaraan khususnya yaitu BMW seri 7 kabarnya dilengkapi dengan lapis baja serta kaca anti peluru segala. Dan mobil ini kabarnya juga punya sistem oksigen mandiri yang akan berguna dalam kasus serangan gas beracun. Nomor 6. Mohammed bin Salman. Jadi seorang putra mahkota, tentu kehebutan Mohammed bin Salman benar-benar harus dijaga ketat banget dong. Soalnya selain kekayaannya yang mencapai 448 triliun rupiah, tapi sang pangeran akan naik jadi raja menggantikan Raja Salman di kemudian hari. Makanya jangan heran kalau pasukan keamanannya dipilih sama dia sendiri setelah mereka tuh menjalani pelatihan militer tingkat tinggi. Bahkan para tentara itu disebut dengan nama Al-Saif Al-Jarab yang artinya pun gak kalah sadis, yaitu pedang yang telah berkaratan dengan darah. Pokoknya keamanan dia pergi bakal terus ditemenin sama prajurit deh guys. Nomor 5. Xi Jinping. Pemimpin dari negara yang populasinya paling banyak di dunia ini mempercayakan keamanan dirinya kepada sebuah organisasi rahasia yang bernama Central Security Bureau. Mereka ini pokoknya yang terbaik dari yang terbaik deh, dimana dilatih dengan segala aspek keamanan serta pertahanan. Anggotanya aja ada sekitar 8.000 orang loh guys. Dan meskipun nggak tahu siapa aja yang membernya atau masing-masing job desk-nya apa, tapi di tahun 2017 lalu, waktu sang presiden pergi ke luar negeri, kita bisa langsung lihat tuh cara kerja mereka. Mulai dari nyiapin 11.000 polisi untuk ngamanin sang pemimpin, menaruh banyak orang di spot-spot tertentu, serta menyediakan mobil dan juga helikopter juga. Gokil banget kan? Nomor 4.
Kim Jong-un. Kayaknya diktator ini sih udah nggak perlu dibahas ya. Semua orang jelas tahu lah siapa dirinya. Ya kalian lihat sendiri nih, iring-iringan mobil dia waktu pas dia datang ke Singapura. Para pengawalnya aja sampai harus berlari di sebelah mobilnya tuh. Masalahnya, buat menjadi penjaga Kim Jong-un ternyata banyak syaratnya loh guys. Contohnya, nggak boleh lebih tinggi, ahli tembak-menembak, dan seni bela dirinya pun harus yang terbaik. Mereka pokoknya harus siap mengorbanin dirinya secara tiba-tiba tanpa diminta sama sekali. Dan menurut para pengamat, para pengawal ini menggunakan metode komunikasi di bagian rencana mereka serta memiliki 300 personil, termasuk supir dan juga para stafnya. Nomor 3. Emerson Mnangagwa. Banyak yang bilang bahwa terpilih jadi presiden tuh hidupnya udah pasti nyaman banget. Tapi hal ini kayaknya nggak berlaku ke presiden Zimbabwe deh. Soalnya setiap hari dia tuh harus hidup deg-degan karena takut akan dilukai sama orang-orang yang membencinya. Makanya sekarang sang presiden termasuk dalam list orang yang paling dilindungi dan dijaga super ketat guys. Apalagi kalau ngikutin acara kenegaraan. Dia biasanya akan diberikan limosin anti peluru, puluhan tim keamanan di sekitarnya, dan ada konvoi motor juga. Nomor 2. Benjamin Netanyahu. Sebenarnya sih bukan hal yang aneh ngeliat Perdana Menteri selalu ditemenin sama penjaganya ya. Tapi untuk Perdana Menteri Israel yaitu Benjamin Netanyahu, beberapa waktu lalu dia dan juga keluarganya harus lebih waspada dan rela pergi sama banyak penjaga karena adanya ancaman pembunuhan. Jadi setiap dia keluar untuk bekerja akan ada tuh 5-10 orang yang ada di sekitarnya guys. Bahkan istri dan juga anaknya pun dapat perlindungan super ketat juga loh. Nah, yang melindunginya ini disebut sebagai Shin Bet atau biasanya juga dikenal sebagai Shabak. Ini adalah agen keamanan domestik Israel yang memiliki divisi khusus yaitu Unit Perlindungan Dignitaries di mana bertugas melindungi pejabat tinggi negara termasuk sang Perdana Menteri. Mereka ini juga adalah orang-orang yang sangat serius dalam pekerjaannya. Udah gitu, Shin Bet ini terlatih dalam segala jenis senjata serta segala taktik pertahanan juga. Nomor 1. Alassane Ouattara. Lebih dari 1 dekade yang lalu, nama Alassane Ouattara sempat menuai kontroversi nih guys. Soalnya setelah mencalonkan diri 3 kali, akhirnya sang bapak berhasil dilantik sebagai presiden Pantai Gading. Dengan cepat, dia langsung tuh guys berusaha buat menguasai ekonomi, seperti membuka banyak bank, bayar gaji pegawai yang tertunda, dan melakukan ekspor kakao juga. Tentunya keputusan itu bikin banyak orang yang sebelumnya suka korupsi nggak akan suka sama dirinya kan. Makanya nih, pas sedang melakukan pawai keliling kota, para penjaganya tuh rela berdiri di pijakan mobil meskipun kendaraannya tuh lagi berjalan. Katanya sih, kalau sampai ngeliat ada orang yang mencurigakan atau amit-amit ada tembakan, nggak akan langsung kena ke sang presidennya. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.